Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman, mari kita lanjutkan kembali perkuliahan kita atau kuliah pengantar bisnis dan keuangan. Saat ini kita masuk ke materi ketujuh. Itu kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, ini termasuk dalam functional management ya. Sebelum masuk ke materi, saya akan membawakan sebuah hadis ya. Mutiara hikmah. Hadis dari Rasulullah SAW yang artinya jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanat disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran tersebut. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 6015 ya. Nah, kaitan hadis ini dengan pembahasan kita adalah bahwa saat ini kita akan diskusi tentang sumber daya manusia ya. Itu tentu berkaitan dengan pekerjaan ya, dengan aktivitas bisnis yang bagaimana aktivitas bisnis tersebut tentu membutuhkan keahlian ya, membutuhkan kompetensi dari sumber daya manusia tersebut ya, jadi bagaimana manajemen sumber daya manusia ini bisa menyediakan tenaga yang kompeten dan ahli untuk mengerjakan aktivitas bisnis tersebut. Baik, ini adalah gambaran besar dari perkuliahan kita. Saat ini kita masuk ke pertemuan ketujuh ya. Kita akan membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Tujuan pembelajaran dan materi ya. Peserta didik memiliki pemahaman tentang pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset maupun sebagai modal dalam mendukung aktivitas entitas bisnis ya. Adapun materi pembahasan ada beberapa poin yang kita bahas ya. Pertama, kita akan membahas tentang pengantar mengenai manajemen sumber daya manusia. Kemudian kita akan membahas tentang human resource dan human capital ya. Ini dua filosofi yang berbeda dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Yang ketiga, fungsi dan tugas MSDM. Keempat, penyediaan tenaga kerja. Kelima, pelatihan dan pengembangan. Keenam, kompensasi dan benefit. Ketujuh, penilaian kinerja. Dan terakhir kita akan membahas tentang hubungan industrial ya. Baik, kita akan masuk ke materi ya. Kita akan mulai dari manajemen ya. Apa definisi dari manajemen? Manajemen itu bisa dikatakan sebagai the art of getting things done ya, through other people in the way we want it ya. Manajemen itulah sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan ya. Jadi bagaimana seni untuk kita menyelesaikan suatu pekerjaan melalui tangan orang lain ya, dan dengan cara atau tujuan yang kita harapkan. Ini adalah salah satu definisi dari manajemen. Manajemen juga bisa diartikan sebagai sebuah siklus aktivitas ya, dalam melakukan POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling ya. Planning, kita harus membuat perencanaan ya. Tentu segala sesuatu dilakukan berdasarkan dibuat rencana terlebih dahulu. Plan your work and work your plan gitu ya. Rencanakan pekerjaanmu dan kerjakan rencanamu. Yang kedua adalah tahap organizing atau mengatur strategi yang akan dijalankan ya, seperti alokasi sumber daya, rencana teknis, dan seterusnya. Yang ketiga, actuating, itu melaksanakan rencana yang telah ditetapkan ya, mengaktualisasikan ya, atau mengeksekusi dari rencana yang telah ditetapkan tersebut. Dan terakhir adalah controlling, melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap hasil pencapaian kinerja ya. Jadi setelah kita buat rencana, kemudian kita organizing ya, kita buat teknisnya, alokasi sumber dayanya, kemudian kita laksanakan nih rencana tersebut ya, dilaksanakan, dan kita evaluasi secara bertahap ya, secara periodik bagaimana pekerjaan tersebut, apakah telah selesai ya, things done ya, apakah pekerjaan telah selesai atau perlu perbaikan atau
improvement dari proses actuating tersebut. Nah, jadilah gambaran manajemen. Simpelnya manajemen itu adalah POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, untuk melaksanakan fungsi POAC tersebut, maka dibuat struktur organisasi ya, yang dapat diklasifikasi menjadi organisasi lini. Ini tipikal organisasi, ada organisasi lini dan juga organisasi fungsional. Nah, kalau kita bicara lini organisasi, itu biasanya sifatnya top down ya. Nah, ini dia menggambarkan rantai komando dari level atas ke level bawah ya. Sifatnya top down ya. Dari si level senior manager, kemudian sampai ke supervisor dan staff. Sementara kalau fungsional organization, struktur organisasi ini menunjukkan ada fungsi aktivitas ya dari organisasi. Ini contohnya ya, fungsi aktivitas. Jadi kita kalau tadi bicara rantai komando, di fungsional organisasi kita bicara fungsi pekerjaannya. Misalnya contoh, sini ada Chief Executive Officer, Presiden Direktur ya. Ini ada fungsi SDM, ada fungsi pemasaran, ada fungsi operasional, dan juga ada fungsi keuangan. Ini adalah contoh ya. Mungkin ada fungsi-fungsi lain di luar 4 ini ya. Nah, biasanya di setiap fungsi juga terdapat level seperti manajer dan staf pemasaran. Nah, contohnya misalnya di sini ada si levelnya direktur SDM misalnya. Ini direktur pemasaran, Chief Marketing Officer misalnya contoh ya, atau Chief Sales Officer misalnya contoh seperti itu. Ini Chief Financial Officer untuk keuangan. Nah, di bawah Chief level ini nanti ada senior manager ya, ada manajer dan seterusnya untuk bagian keuangan. Nah, jadi biasanya di perusahaan itu menggunakan kedua tipe organisasi ini ya, baik fungsional maupun lini organisasi. Kemudian manajemen sumber daya manusia atau MSDM ya, adalah kebijakan dan praktik dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia dalam organisasi. Nah, ini ya. Intinya adalah pemenuhan kebutuhan manusia dalam organisasi. Tujuan MSDM adalah untuk menentukan the right person, the right place, and in the right number ya. Jadi orang yang benar, orang yang sesuai di tempat yang benar gitu ya. Orang yang benar di tempat yang benar dan dalam jumlah yang benar. Makanya tadi sambungan dengan hadis tadi ya. Kalau kita bagaimana kita bisa menyerahkan urusan itu kepada ahlinya. Nah, ini the right person in the right place. And in the right number ya, tentu dengan dalam jumlah yang benar juga. Jangan misalnya kebutuhan kita ada 5 orang tapi ternyata perekrutannya sampai 10 orang, nah itu kan pemborosan ya. Nah, proses MSDM ini cukup kompleks, mulai dari perekrutan, pelatihan, kompensasi dan benefit, penilaian kinerja, dan hubungan industrial. Nah, jadi ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia atau karyawan atau karyawati. Dalam praktiknya terdapat 2 filosofi dalam MSDM, yaitu Human Resource dan Human Capital. Nah, ini filosofi di dalam manajemen sumber daya manusia. Kalau kita lihat perbedaannya dari sisi sudut pandang ya, HR atau sumber daya manusia atau Human Resource, karyawan-karyawati adalah sumber daya yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Nah, karena sumber daya ya. Sementara kalau di sisi HC ya, HC ya, Human Capital, karyawan atau karyawati adalah aset yang dapat dikembangkan dan memberikan imbal balik kepada organisasi. Nah, ini jadi sudut pandangnya atau filosofinya adalah karyawan-karyawati itu adalah aset bagi perusahaan. Sehingga aset itu harus terus dikembangkan ya. Supaya apa? Supaya ada imbal balik yang optimal juga. Dan fokusnya HR memfasilitasi kebutuhan karyawan-karyawati terutama dalam hal kesejahteraan. Kalau HC mengembangkan karyawan-karyawati agar dapat memberikan kontribusi secara optimal. Nah, jadi fokusnya ke kontribusi ya kalau untuk human capital ini. Ukurannya adalah kalau untuk HR fokus pada penilaian hasil kinerja, sementara kalau human capital fokus pada analisis karyawan-karyawati dalam pengembangan bisnis. Nah, jadi ini terkait juga dengan fungsinya ya. Kalau HR lebih ke administrasi tadi ya, perekrutan, kemudian lebih ke administrasi ya, pelatihan dan seterusnya. Sementara kalau human capital, karyawan-karyawati dianggap sebagai mitra bisnis atau fungsi MSDM ini adalah mitra bisnis dari perusahaan.
Jadi orientasi sumber daya manusia itu, MSDM itu harus berorientasi juga pada bisnis, harus memiliki bisnis acumen gitu ya, pemahaman bisnis yang baik ya, sehingga strategi pengembangan sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut akan berorientasi pada bagaimana mencapai visi misi perusahaan. Nah, jadi nanti gitu ya. Jadi MSDM ini tidak sekedarnya mengurus karyawan-karyawati ya, hal-hal administratif, tapi lebih dari itu manajemen sumber daya manusia juga harus bisa berkontribusi pada pertumbuhan bisnis perusahaan. Nah, itu gitu ya. Nah, ini namanya bedanya filosofi antara human resource dengan human capital. Kemudian tugas atau fungsi dan tugas MSDM juga bagaimana bisa menginternalisasikan dari budaya perusahaan ya. Kalau kita bicara budaya perusahaan ya, budaya perusahaan ini adalah karakteristik organisasi perusahaan ya yang menjadi ciri khas dan pembeda antara perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya. Nah, jadi ada karakteristik atau ciri-ciri yang khas untuk perusahaan tersebut. Budaya organisasi terbentuk dari nilai-nilai yang dianut dan dilaksanakan dalam aktivitas bisnis perusahaan tersebut. Nah, jadi dibentuk dari nilai-nilai yang dianut ya. Contohnya misalnya, contoh nilai-nilai perusahaan, misalnya perusahaan ini, perusahaan saya, kita akan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti pertama integritas ya, kejujuran. Integritas itu kejujuran, dapat dipercaya. Yang kedua nilai-nilai kreativitas ya. Yang ketiga keterbukaan, akuntabilitas misalnya ya. Yang keempat adalah kesetaraan. Nah, jadi tidak ada istilahnya diskriminasi, non diskriminasi. Nah, dari empat nilai-nilai ini akan membentuk budaya perusahaan yang memiliki karakteristik perusahaan yang kreatif dan dapat dipercaya. Ini contohnya. Jadi kita bisa melihat suatu perusahaan mana sih yang budaya organisasinya itu adalah budaya yang kreatif contohnya gitu dan dapat dipercaya ya. Itu kalau integritas itu menjadi suatu hal yang harus gitu ya. Karena kalau kita bekerja kita harus memiliki integritas, jujur ya, dapat dipercaya, tidak mencuri ya, seperti itu ya. Nah, ini poinnya adalah salah satu tugas MSDM adalah menginternalisasikan budaya perusahaan kepada seluruh karyawan atau karyawati melalui program orientasi karyawan-karyawati baru, pelatihan-pelatihan maupun program lain yang mendukung internalisasi budaya perusahaan. Nah, jadi bagaimana caranya karyawan atau karyawati di perusahaan tersebut harus memiliki budaya kerja yang sesuai dengan budaya perusahaan. Nah, itulah salah satu fungsi dari MSDM. Bagaimana caranya? Ya, pertama tentu ketika perekrutan ada masa orientasi ya. Pelatihan karyawan baru atau karyawati baru. Kemudian pelatihan-pelatihan lainnya yang sesuai dengan budaya perusahaan ya. Ataupun program lain yang bagaimana caranya supaya terbentuk budaya individu dari karyawan karyawati yang sesuai dengan budaya perusahaan gitu ya. Oke, kita lanjut. Fungsi dan tugas MSDM ya. Kalau kita lihat di sini dari siklus perjalanan atau journey dari karyawan atau karyawati ya, mulai dari rekrutmen ya, yaitu penyediaan tenaga kerja. Misalnya di sini on board, karyawan karyawati masuk ke perusahaan tersebut. Kemudian ada pelatihan ya, kompetensi karyawan karyawati ya, fokusnya bagaimana mengembangkan kompetensi dari karyawan karyawati. Kemudian juga ada tugas untuk menghandle atau menangani atau mengelola kompensasi dan benefitnya, contohnya gaji, bonus dan fasilitas lainnya. Dan juga ada fungsi hubungan industrial ya, bagaimana hubungan perusahaan dengan pekerjanya sampai nanti si karyawan ini resign atau mengundurkan diri atau pensiun. Nah, dari semua ini tentu ada proses evaluasi yang disebut dengan penilaian kinerja gitu ya. Jadi ini kurang lebih fungsi dan tugas MSDM, mulai dari rekrutmen, pelatihan ya, masalah kompensasi dan benefit, kemudian hubungan industrial, dan juga bagaimana melakukan atau mengevaluasi hasil kinerja dari karyawan-karyawan tersebut
melalui penilaian kinerja gitu. Oke, kita masuk ke materi tugas MSDM untuk penyediaan tenaga kerja. Kalau kita bicara tren saat ini, ya, tren saat ini karyawan atau karyawati disebut dengan talent ya. Talent. Nah, karena itu ada istilah konsep talent management. Itu proses yang terintegrasi dalam perencanaan, perekrutan, pelatihan, dan pemberian benefit untuk seluruh organisasi. Ya, jadi talent management. Jadi karyawan-karyawati disebut dengan talent gitu ya. Kata lainnya adalah talent. Ini ada talent strategi dan ada talent analytics ya. Dari mana awalnya? Awalnya dari workforce planning dan talent acquisition ya. Jadi workforce planning ini misalnya contohnya tadi ya, the right person, the right place, and in the right number ya. Tentu kita harus membentuk atau menyusun sebuah job analysis ya, yang terdiri dari job description, misalnya tugasnya A, B, C, D, spesifikasi, misalnya lulusan S1, jurusan apa, jurusan ekonomi syariah misalnya contohnya. Kemudian behavior misalnya mampu bekerja sama dengan tim, mampu bekerja dalam secara individu maupun dalam tim, atau mampu bekerja dalam tekanan ya, contoh seperti itu. Kemudian ada standar kinerjanya. Nah, contoh misalnya bagian sales, standar kinerjanya adalah jumlah penjualan, contohnya gitu ya. Atau bagian operator misalnya standar kinerjanya adalah jumlah produksi, nah, contoh seperti itu ya. Dan terakhir adalah jumlah talent yang dibutuhkan. Nah, jadi misalnya bagian sales kita punya target 1000 misalnya, berarti kira-kira jumlah talent yang kita butuhkan adalah 10 misalnya, berarti target per orang 100. Nah, jadi gitu ya. Kita punya target 1000, kita hitung produktivitasnya mungkin sekitar 100 per orang, maka kita butuh 10 orang sehingga kita bisa mencapai target 1000 gitu ya. Kemudian talent acquisition atau perekrutan. Nah, tentunya proses perekrutan contohnya ada form aplikasi ya. Tentu pada saat melamar pekerjaan ada form aplikasi yang perlu diisi mengenai data diri dari talent. Kemudian juga ada proses interview juga, ada proses tes tertulis, ada proses presentasi, sehingga terakhirnya nanti talent tersebut akan on board ya, atau diterima di perusahaan tersebut dan mulai bekerja. Ini contohnya aja ya. Macam-macam cara merekrut atau strategi perekrutannya macam-macam, dan terakhirnya adalah talent tersebut adalah on board ya, ikut dengan perusahaan tersebut. Kemudian ada capability development and performance ya. Nah, ini di sini MSDM bisa membuat training needs analysis ya. TNA yaitu gap antara kompetensi yang seharusnya dengan kompetensi yang ada. Jadi misalnya tadi kita bicara job analysis, ada spesifikasi, ada behavior ya. Ternyata pada saat dievaluasi ada gap ya antara kompetensi yang seharusnya dengan kompetensi yang ada. Sehingga butuh training nih, itu makanya namanya training needs analysis. Kemudian pelatihan yang diberikan tentu harus sesuai dengan pekerjaan dan kebutuhan organisasi ya. Misalnya pekerjaan sales, misalnya training tentang sales ya. Pekerjaan misalnya IT, trainingnya tentang IT ya. Dan juga kebutuhan organisasi. Misalnya organisasi memiliki rencana untuk melakukan transformasi digital, maka trainingnya adalah training tentang transformasi digital gitu ya. Kemudian yang ketiga ada penilaian kinerja untuk menilai hasil pekerjaan talent sesuai dengan standar kinerja pada job analysis. Ya, ini tentu perlu ya kita atau MSDM itu mengevaluasi dari hasil pekerjaan talent atau karyawan-karyawati. Kemudian proses selanjutnya yaitu leadership and high potential development. Itu pengembangan kepemimpinan, succession plan yaitu proses untuk mengidentifikasi, menilai dan mengembangkan kepemimpinan organisasi untuk meningkatkan kinerja. Tadi ya. Kalau kita mengacu pada filosofi human capital, maka karyawan atau karyawati ini atau talent ini merupakan modal perusahaan yang bisa dikembangkan dan memberikan imbal balik dalam bentuk kontribusi kepada perusahaan. Nah, jadi
Nah, di sini ada succession plan ya. Jadi bagaimana kita bisa MSDM itu bisa mengidentifikasi talent yang ada gitu. Sehingga apa? Sehingga bisa menemukan talent yang potensial untuk mengisi posisi yang lebih tinggi. Nah, ini contohnya ada promosi ya, misalnya ada kebutuhan level manager, MSDM ini bisa mengidentifikasi nih, oh talent si A ini cocok nih untuk mengisi posisi yang lowong tersebut. Nah, ini contoh lah. Jadi contohnya, jadi pada saat penyediaan tenaga kerja, dia tidak hanya merekrut, tapi dia juga harus mengembangkan ya, MSDM juga harus mengembangkan dan juga mengidentifikasi kepemimpinan yang ideal atau mengidentifikasi talent yang ideal untuk mengisi posisi yang lebih tinggi. Kemudian setelah penyediaan tenaga kerja tentu dibutuhkan adanya pelatihan dan pengembangan. Tadi ya, supaya apa? Supaya talent atau karyawan-karyawan tersebut bisa berkontribusi optimal bagi perusahaannya, sehingga perusahaan dapat terus bertumbuh dan sustainable ya, berkelanjutan. Contohnya ini pertama tentu pada saat talent on board tentu ada masa orientasi ya, onboarding. Kira-kira kurang lebih yang di trainingkan ya atau dilatih itu adalah atau di share adalah pemahaman perusahaan ya. Tentu talent itu atau karyawan ini kita harus paham perusahaan kita ya, sejarahnya bagaimana, misinya bagaimana, dan budayanya bagaimana. Yang kedua tentu pemahaman pekerjaan, proses aktivitasnya seperti apa, targetnya seperti apa, dan standar kinerja seperti apa. Misalnya kalau sales, targetnya jelas, standar kinerjanya tentu produktivitas ya, bagaimana dia mencapai target, bagaimana dia mencapai produktivitas contohnya. Yang ketiga, pada masa orientasi ini talent bisa bersosialisasi dengan rekan kerjanya. Nah, ini tentu dalam kehidupan sosial di perusahaannya. Kemudian ada training needs analysis ya, pelatihan disesuaikan dengan strategi perusahaan. Perusahaan butuhnya apa, kenyataan seperti apa, ada gap. Nah, itu yang diperbaiki ya melalui training. Task analysis yaitu kebutuhan keterampilan yang spesifik. Misalnya contoh IT tentu dia perlu keterampilan yang spesifik. Misalnya bahasa pemrograman ya. Bagaimana dia bisa menggunakan misalnya contoh Visual Basic, misalnya SQL ya, R, Python seperti itu. Yang ketiga, performance analysis ya, kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan kinerja. Contohnya misalnya ada satu bagian yang kinerjanya buruk, tidak mencapai target, maka tentu ini menjadi bahan evaluasi dan bahan pengembangan melalui training atau pelatihan. Kemudian ada desain program ya, bagaimana kita mendesain program pelatihan. Tentu pertama kita harus menentukan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan itu untuk apa? Output yang diharapkan seperti apa ya? Targetnya seperti apa? Tadi misalnya contoh ada perusahaan sedang melaksanakan atau ingin melaksanakan transformasi digital. Maka tujuan pelatihannya adalah bagaimana talent tersebut memahami tentang digitalisasi dan bagaimana proses transformasi yang perlu dilakukan. Ini contohnya. Yang kedua, bagaimana program pelatihan ini didesain sedemikian rupa dengan suasana yang memotivasi dan memicu kreativitas ya. Jadi bagaimana talent itu bisa mengeluarkan potensinya dan kreativitasnya, sehingga nomor 3, membuat pelatihan itu efektif, sehingga pelatihan yang diberikan efektif. Tadi kinerja buruk, dengan ada training kinerja menjadi baik. Nah, itu artinya training itu efektif ya. Tadinya orang nggak bisa jualan, di training jadi bisa jualan. Karena seperti itu. Tadinya hanya bisa manage-nya misalnya 10 output, 10 unit. Setelah di training dia menjadi 12 unit, 15 unit. Ya, itu ada efeknya gitu ya. Jadi trainingnya itu efektif. Yang keempat, ciri-ciri efektif yaitu terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi ketika dalam training atau misalnya trainingnya metode kuliah ya, seperti kita saat ini metode kuliah, ada transfer knowledge dari instruktur atau fasilitator kepada pesertanya. Nah, atau transfer skill ya, transfer keterampilan dari
dari instruktur atau fasilitator kepada para peserta, dan hasil pelatihan tersebut diimplementasikan di dalam pekerjaan ya. Jadi nanti setelah misalnya setelah ikut training transformasi digital, kemudian talent tersebut yang mengikuti training membuat suatu project tentang transformasi digital di perusahaan tersebut, contohnya. Nah, ini yang terakhir adalah implementasi training. Implementasi dari program pelatihan ini ya, contohnya adalah on the job training. Jadi langsung terjun ke lapangan nih, on the job training. Atau magang ya. Magang ini biasanya apprentice atau mahasiswa ya, atau internship lah gitu ya. Yang ketiga bisa jadi implementasi itu dalam bentuk informal training. Informal training. Jadi tidak formal dalam ruangan ya, secara seminar, ceramah dan seterusnya, tapi lebih ke informal. Misalnya contohnya, misalnya tandem gitu ya, dimana misalnya yang senior mentraining atau melatih junior dengan cara tandem misalnya, sifatnya lebih informal. Yang keempat ada workshop ya. Yang kelima ada audio visual ya, misalnya contoh video-video ya, atau podcast itu yang bisa bersifat pelatihan dan bisa ada transfer knowledge atau transfer skill di situ ya. Yang keenam ada e-learning contohnya ya. E-learning ya belajar secara elektronik ya, dengan menggunakan fasilitas yang ada saat ini ya, dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini. Nah, ini contoh-contoh. Nah, ini adalah tugas MSDM atau fungsi MSDM yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan dari talent ya, atau karyawan-karyawati. Ini kita masuk ke kompensasi dan benefit. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda ya, kompensasi dan benefit. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang dalam kurung natura yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Nah, ini imbalan ya, kompensasi. Kompensasi adalah semua pemberian perusahaan kepada karyawan baik dalam bentuk uang atau natura yang terkait dengan pekerjaan. Nah, ini kaitannya dengan pekerjaan kalau kompensasi. Sementara benefit adalah fasilitas atau pemberian finansial atau non finansial secara tidak langsung. Tujuan pemberian benefit adalah untuk retensi karyawan-karyawati agar tetap bekerja di perusahaan tersebut ya, jadi supaya talent ini atau karyawan ini tidak mengundurkan diri dari perusahaan. Fasilitas tambahan ini dapat diberikan kepada karyawan atau karyawati ataupun pihak keluarga ya, jadi bisa untuk karyawannya atau bisa juga untuk keluarganya. Nah, kalau kompensasi ini diatur dalam undang-undang, sementara benefit tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang, sehingga perusahaan dapat membuat program benefit secara kreatif sesuai kebutuhan. Nah, contohnya ini 3 jenis kompensasi ya. Kompensasi ini berkaitan dengan pekerjaan, sementara kalau benefit lebih ke bagaimana perusahaan itu bisa meretensi atau menahan karyawan untuk tidak resign. 3 jenis kompensasi yaitu kompensasi finansial secara langsung, contohnya gaji, tunjangan, bonus, insentif. Kalau sales di atas 10 dapat insentif sekian, misalnya di atas 20 dapat insentif sekian contohnya. Atau kompensasi finansial tidak langsung, contohnya asuransi, lembur, biaya parkir ya. Kalau lembur di atas jam kerja ada kompensasinya, ada uang lembur. Yang ketiga adalah kompensasi non finansial ya, seperti lingkungan kerja yang kondusif atau pelatihan-pelatihan contohnya itu ya. Sementara contoh benefit misalnya adalah kepemilikan kendaraan. Misalnya contohnya untuk posisi tertentu, maka karyawan berhak untuk atau perusahaan memberikan kendaraan kepada karyawan tersebut. Contoh lain overseas trip ya, perjalanan ke luar negeri, jalan-jalan misalnya gitu ya. Soft loan atau pinjaman lunak biasanya 0% dan diangsur sekian tahun gitu ya. Dan lainnya, dan benefit-benefit lain ya. Karena ini benefit tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang, maka perusahaan itu bebas ya, sekreatif mungkin bagaimana membuat skema benefit yang menarik sehingga bisa meretensi karyawan tersebut atau talent tersebut. Ini kita masuk ke proses penilaian kinerja ya. Nah, ini penilaian kinerja adalah bagian dari manajemen kinerja yang bertujuan untuk mengukur kinerja dari karyawan atau karyawati baik secara individual maupun kolektif ya. Ini manajemen kinerja
Ada 4 poin ya. Pertama itu adalah penugasan, pelatihan, penilaian, dan reward ya. Manajemen kinerja merupakan proses yang terintegrasi mulai dari penugasan yang diberikan. Misalnya kamu saya kasih tugas ya, A misalnya. Misalnya project, kamu menjadi pimpinan project atau project manager dari transformasi digital di perusahaan ini, contohnya seperti itu penugasan. Kemudian ada pelatihan. Nah, untuk mengerjakan tugas tersebut diberikan pelatihan-pelatihan yang cukup ya, yang memadai atau yang efektif, contohnya transformasi digital tadi. Nah, kemudian setelah dilaksanakan dilakukan penilaian bagaimana proyek tersebut, bagaimana proyek transformasi digital dilakukan di perusahaan tersebut, apakah sudah berjalan sesuai rencana atau belum gitu ya. Terakhir adalah penghargaan atau reward ya. Jadi dari dasarnya dari penilaian. Ketika penilaian tersebut cukup memuaskan, maka talent atau karyawan-karyawati ini akan mendapatkan reward atau penghargaan atas hasil yang telah dicapai. Nah, kemudian kita masuk ke penilaian kinerja. Penilaian kerja itu dasarnya adalah Key Performance Indicator ya, jadi atau KPI. Jadi tadi kita bicara job analysis, di situ ada standar kinerja. Misalnya contoh bagian sales, standar kinerjanya atau indikator performance-nya, key performance indicator-nya misalnya adalah jumlah sales. Ya, contoh jumlah sales, kemudian misalnya ada jumlah closing gitu ya, misalnya, atau ada market share dan seterusnya. Misalnya ada beberapa poin yang menjadi indikator penilaian kinerja. Nah, output dari penilaian kinerja ini adalah klasifikasi karyawan-karyawati ya. Ada segmentasi karyawan-karyawati. Ada nilainya gitu atau ada nilainya. Jadi penilaian kinerja itu dibuat berdasarkan KPI atau indikator kinerja tadi yang ada di job analysis yang telah disusun pada tahap job analysis ya. Nah, berdasarkan indikator tersebut, seorang karyawan atau karyawati dinilai bagaimana kinerjanya selama periode tertentu. Biasanya per semester. Hasil kinerja kemudian akan menjadi salah satu faktor untuk memetakan karyawan atau karyawati. Nah, jadi ini kita akan memetakan karyawan karyawati atau talent gitu ya. Nah, ini contoh penilaian kinerja, misalnya nama siapa, Fulan bin Fulan, jabatan misalnya manajer sales contohnya. Key Performance Indicator atau KPI ada beberapa poin, ada 5 ya. Pertama jumlah sales, jumlah transaksi, laporan yang tepat waktu, tidak ada selisih jumlah uang, dan opini audit contohnya. Nah, ini ada poin-poinnya. Ini nilainya berapa? Misalnya jumlah sales target 100 tercapai 90, berarti nilainya 90. Jumlah transaksi misalnya target 100 tercapai 90, berarti nilainya 90. Nah, ini nilai dari masing-masing indikator. Nah, masing-masing indikator juga memiliki bobot. Mana yang mungkin tiap indikator tidak memiliki bobot yang berbeda-beda, tergantung dengan seberapa pentingnya indikator tersebut. Contoh di sini kita lihat yang paling besar adalah jumlah sales ya, karena ini adalah bagian sales, maka yang paling besar itu adalah, yang paling penting itu adalah jumlah sales. Nah, itu ya. Yang lainnya misalnya transaksi mungkin di bawah sales ya, laporan di bawah sales, tidak ada selisih uang, dan opini audit contohnya ini masih di bawah jumlah sales ya. Yang paling besar ini adalah jumlah sales, karena memang target utamanya adalah bagaimana karyawan atau talent ini bisa jualan gitu ya. Nah, kemudian dari poin dan bobot ini dikalikan didapat result. Nah, ini masing-masing result, kemudian dijumlah, hasil ada 95. Nah, biasanya ini nanti dikategorisasi ya. Dari nilai ini dikategorisasi, misalnya kalau di atas 100 berarti luar biasa. 90 sampai di atas 90 sampai 100 itu nilainya baik sekali. Di atas 80 sampai 90 nilainya baik ya, di atas 70 sampai 80 nilainya cukup, dan di bawah 70 itu nilainya kurang. Nah, jadi atas sama dengan 70, di bawah sama dengan 70 nilainya kurang. Nah, jadi output dari penilaian kerja itu biasanya adalah angka atau nilai dari karyawati tersebut. Nah, ini contohnya opini audit ya. Contohnya di sini kenapa nilai 100, karena
hasil auditnya adalah WTP contohnya gitu ya. Nah, kita lihat di sini nilai 95, maka karyawan-karyawan tersebut termasuk kategori baik sekali ya, masuk sini ya. Di atas 90 dan 100. Di atas 90 sampai 100 nilainya adalah baik sekali. Kalau dia nilainya 95, yang didapat dari poin kali bobot ini nilainya 95, maka karyawan tersebut fulan bin fulan termasuk kategori baik sekali nilainya gitu ya. Nah, kemudian setelah dilakukan penilaian kinerja, hasil penilaian kinerja akan menjadi salah satu elemen dalam memetakan karyawan atau talent profile ya. Talent profile disusun dengan mengombinasikan aspek kinerja dan potensi. Nah, di sini ada aspek performance tadi 95, maka dia masuk ke baik sekali di sini, di high. Dan juga aspek potensi. Nah, potensinya mungkin masih belum maksimal ya, masih rendah, moderat, atau nah ini sudah cukup bagus nih potensinya gitu ya. Itu ada metode penilaian potensinya mungkin beda lagi ya. Nah, kemudian ini dikombinasikan antara potensi dengan performance ya. Maka didapat beberapa kuadran. Ini contoh beberapa kuadran dari talent. Talent A misalnya, oh dia nilainya performanya kurang, potensinya juga rendah, maka masuk ke kuadran not good ya. Kemudian kalau yang moderat tadi nilainya misalnya nilainya 80 berarti dia cukup, tapi potensinya sedang-sedang saja, moderat ya, maka dia masuk ke kategori yang ini, kuadran ini good. Nah, terus juga sama ya, kalau potensinya tinggi, penilaiannya baik atau cukup baik, cukup atau baik, maka dia masuk ke very good dan seterusnya. Nah, yang paling diharapkan itu adalah star people ya, star talent gitu. Jadi bagaimana talent itu bisa menjadi star atau bintang ya, secara kinerja dia bagus, baik sekali ataupun luar biasa, dan secara potensi dia juga memiliki potensi yang cukup baik gitu ya, cukup banyak gitu ya, sehingga dia masuk ke kuadran star people gitu ya. Talent profile, nah, kita kembali lagi ke sini. Talent profile menjadi acuan dalam pengembangan MSDM di perusahaan melalui tindak lanjut yang diberikan. Pada akhirnya, MSDM akan mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi perusahaan secara berkesinambungan. Nah, ini contohnya. Berikut adalah contoh pemetaan karyawan-karyawan talent profile dan tindak lanjut dari pemetaan tersebut untuk masing-masing kuadran. Nah, ini tindak lanjutnya misalnya star people atau kuadran star ini menjadi prioritas promosi saat ada kebutuhan posisi. Untuk kuadran very good yang hijau ini diberikan pekerjaan yang lebih menantang ya, di challenge, ditantang untuk melakukan pekerjaan yang lebih berat dari pekerjaan dia sehari-hari. Untuk kuadran good misalnya diberikan training atau pelatihan ya, karena secara performa belum begitu baik, sehingga diberikan training atau pelatihan. Nah, yang agak sulit adalah bagaimana kita bisa menindaklanjuti karyawan atau talent yang masuk ke kuadran not good ini, kuadran yang merah ya contohnya ya. Gimana nih, apa kita kasih coaching and counseling ya, kadang-kadang kayak kita harus ketika teman-teman bekerja nanti, kita harus bisa mengakses atau menilai seseorang. Hasil kinerjanya itu terukur, tapi potensi memang cukup tidak terlihat ya kalau potensi ya. Kalau kita bicara kinerja kan jelas ya, jumlah sales sekian, tapi kalau kita bicara potensi tentu berbeda ya. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk yang merah ini secara performa jelek dan secara potensi dia juga rendah gitu ya. Ini perlu dilakukan coaching and counseling. Pertama kita lihat permasalahan dia apa, dia ada masalah apa, kenapa kinerja tidak baik, kenapa potensi tidak maksimal, dan seterusnya. Ya, jadi ini salah satu contoh dari pemetaan dari karyawan atau karyawati. Kita bisa memetakan dalam 4 kuadran not good, good, very good, dan star ya. Nah, ini yang paling kita harapkan adalah bagaimana kalau kita sebagai karyawan kita bisa menjadi star people ya di perusahaan tersebut. Oke, kita masuk ke materi hubungan industrial ya. Hubungan industrial itu adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa
yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, jadi hubungan industrial itu hubungan antara pelaku dalam proses produksi ya. Jadi misalnya perusahaan manufaktur, pelakunya adalah pengusaha, karyawan, dan juga di situ ada pihak ketiga yaitu pemerintah. Nah, gitu. Jadi ada tiga pihak yang terlibat dalam hubungan industrial. Hubungan industrial yang paling utama adalah antara pengusaha dengan karyawan atau karyawati atau pekerja atau buruh ya, atau talent tadi. Ini contoh-contohnya aspek hubungan industrial antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak ya. Pengusaha misalnya haknya apa, kewajibannya apa, karyawan atau karyawati atau pekerja hak dan kewajibannya apa, dan bagaimana mekanisme jika terjadi konflik di antara pekerja dengan pengusaha ini ya, di antara karyawan dengan pengusaha. Contohnya karyawan atau karyawati yang melakukan kecurangan atau fraud, misalnya dia menggelapkan uang perusahaan. Nah itu kan ada konflik tuh jadinya tuh antara karyawan dengan perusahaan, ada konflik. Karyawan ini salah telah melakukan penggelapan uang, berarti dia bisa nanti kalau ada konflik mekanismenya biasanya ada diselesaikan secara bipartit ya, dua pihak atau melalui pihak ketiga atau mediasi ya, yaitu pengadilan hubungan industrial seperti itu. Nah, contohnya konflik ada karyawan yang melakukan fraud atau kecurangan ataupun pengusaha yang gagal memenuhi kewajibannya. Misalnya perusahaan itu sedang rugi, dia tidak bisa membayar gaji para karyawannya. Nah itu seperti apa? Nah, ini tentu di situ perlu adanya mediator atau mediasi dari pemerintah ya mengenai konflik yang terjadi. Yang ketiga, hubungan industrial juga berkaitan dengan etika dan disiplin karyawan-karyawati dalam aktivitas pekerjaan. Ya, jadi ada etika dan disiplin seperti apa. Nah ini notnya adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 ini adalah atau Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini mungkin yang tahun lalu ya sempat rame ya, Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Baik, kita masuk ke sesi take away, kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah manusia merupakan atau menjadi faktor kunci dalam aktivitas bisnis dan pencapaian visi, misi, dan strategi perusahaan. Nah, jadi manusia itu menjadi faktor kunci ya. Walaupun kita sadari atau kita tahu bahwa sekarang sudah banyak fungsi manusia yang bisa digantikan oleh robot atau mesin, tapi biar bagaimanapun manusia tetap memiliki peran yang penting dalam aktivitas bisnis dan dalam proses pencapaian visi, misi, dan strategi perusahaan ya. Faktor manusia atau karyawan atau karyawati atau talent ya dalam perusahaan dapat dipandang melalui sudut pandang sebagai sumber daya atau HR atau modal, human capital. Kedua filosofi ini akan menentukan strategi pengembangan MSDM ya. Seperti apa? Tadi kita lihat perbedaannya antara HR dengan HC ya, human capital. Tentu itu akan dari secara filosofi berbeda dan secara strategi perkembangannya juga berbeda ya. Yang kedua, lingkup pekerjaan MSDM cukup luas, mencakup proses analisis pekerjaan, job analysis ya. Belum ada orangnya, baru dari strategi perusahaan maunya begini, coba dianalisis bagaimana kebutuhannya, pekerjaan seperti apa ya, spesifikasi seperti apa yang dibutuhkan, keterampilan apa, dan jumlahnya berapa. Ini juga penting ya, dan berapa jumlahnya. Kemudian setelah job analysis ada perekrutan, pelatihan, penilaian, hingga hubungan industrial. Tiga, fungsi MSDM saat ini tidak hanya menjalankan fungsi administrasi saja, namun juga harus menjadi mitra bisnis yang bersama-sama dengan bagian lain berupaya mencapai visi, misi, dan strategi perusahaan. Nah, jadi sekarang istilahnya business partner ya. MSDM itu adalah business partner dari bagian-bagian lain di perusahaan tersebut. Jadi kalau kita bicara organisasi fungsional, ada SDM, ada pemasaran, ada operasional, ada keuangan contohnya.
Nah, bagaimana SDM ini juga bersama dengan bagian lain sama-sama berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai visi, misi, dan strategi perusahaan. Nah, misalnya contoh, perusahaan tahun depan 2022 maka dia target untuk menargetkan untuk pertumbuhan sales sebesar 15% contoh. Target pertumbuhan sales di tahun 2022 adalah 15% dibanding tahun ini. Jadi di situ sama-sama tuh, bukan hanya bagian sales saja, tapi juga bagian operasional, bagian keuangan, dan bagian MSDM bersama-sama untuk mencapai target tersebut gitu ya. Jadi di sini maknanya adalah, poinnya adalah HR atau HC ini atau human capital ini dia menjadi business partner dari bagian-bagian lain ya, dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi perusahaan. Kurang seperti itu. Baik, ini adalah referensi tambahan ya untuk memperkaya pemahaman teman-teman mengenai manajemen sumber daya manusia. Oke, kita masuk ke akhir sesi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.